Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel Mayu Sinau. Oke ya, hari ini kita akan belajar matematika. Kali ini kita akan mempelajari matematika kelas 5. Sebelum itu, marilah kita berdoa. Semoga apa yang akan kita pelajari dan apa yang kita dapat di kemudian hari akan mendapatkan manfaat dan keberkahan. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke ya. Kesempatan kali ini kita akan belajar operasi pecahan. Ini lanjutan dari materi kelas 5 yang kemarin. Nanti ditaruh link di pojokan ya. Kalau yang belum nonton silakan nanti bisa nonton di link yang sudah disediakan. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan. Sebenarnya ada dua, ada penjumlahan dan pengurangan dan perkalian dan pembagian. Tapi perkalian dan pembagian akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, yang A, hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan. Oke ya, sudah familiar ya dengan penjumlahan. Nah, kali ini kita adalah penjumlahan pecahan. Contoh dari penjumlahan, kita punya 2/3 ditambah 5/3. Oke, kalau dilihat dari sini mudah ya, 2/3 ditambah 5/3. Tapi perlu diingat-ingat dan perlu dicatat ya. Dalam pecahan penjumlahan ya, penyebut itu harus sama ya, harus sama. Sekali lagi, penyebutnya harus sama dulu dari dua atau beberapa pecahan yang lain. Karena ini kita pakai dua pecahan, maka kita lihat dulu, oh penyebutnya dari yang pecahan 1 dan pecahan 2 sudah sama, maka dalam hasilnya kita langsung tulis per, karena yang sama ada 3 ya, itu kita penyebutnya 3, maka kita tulis 3. Nah, yang bagian pembilang itu tinggal dijumlahkan saja, pembilang 1 dan pembilang 2 nya tinggal dijumlahkan. Maka perbedaannya ya, kalau penyebutnya itu harus sama, jadi untuk penjumlahan penyebutnya harus sama. Setelah itu pembilangnya tinggal ditambahkan saja. 2 tambah 5 sama dengan 7. Oke, kita lanjut lagi ke contoh yang berikutnya. Contoh yang berikutnya adalah kita punya 8/13 ditambah dengan 5/13. Kita perhatikan ya, perhatikan, lihat penyebutnya apakah sudah sama. Nah, penyebutnya sudah sama, maka boleh langsung dijumlahkan ya, boleh langsung dijumlahkan. 8 ditambah 5 sama dengan 13, dengan penyebutnya yang sama adalah 13, maka hasilnya adalah 13/13. Oke, contoh berikutnya, kita punya 3/7 ditambah dengan 5/14. Oke, kita lihat dulu penyebutnya ya. 3/7 tambah 5/14 sama dengan titik-titik. Kita lihat yang pertama adalah penyebutnya. Apakah sudah sama? Apakah 7 sama dengan 14? Oh, tidak ya. 7 dan 14 tidak sama lah. Bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Ya. Cara menyamakan penyebutnya adalah ya, menyamakan penyebut dalam operasi pecahan itu menggunakan ya, adalah menggunakan, menyamakan penyebut adalah menggunakan KPK dari penyebutnya ya. Ingat,
Kalau yang kemarin kita mencari pecahan senilai menggunakan apa? Menggunakan FPB. Kalau sekarang menyamakan penyebut, kita menggunakan KPK dari masing-masing penyebutnya. Oke, kita lihat 7 dan 14 ya. Kita akan cari. Oke, kita ulangi lagi. Kita punya 3/7 ditambah 5/14 adalah titik-titik. Mari kita lihat penyebutnya. Ya, langkah yang pertama adalah menyamakan penyebut. Langkah menyamakan penyebut. Kita lihat penyebutnya ada apa saja. Maka kita cari KPK-nya. Maka kita akan mencari KPK dari 7 dan KPK dari 7 dan 14. Ya, KPK dari 7 dan 14. Oke, kita tulis dulu 7. Faktor dari 7 adalah 7. Oke, faktor dari 14 adalah 2 dikali dengan 7. Maka kita tulis. Sebelum itu ingat-ingat ya, KPK adalah semua faktor dengan pangkat yang terbesar. Ingat, perbedaan dengan FPB ya. Jangan disamakan FPB dengan KPK. Kalau KPK itu adalah semua faktor pangkat yang terbesar. Kita lihat 7 dan 14. Faktor 7 adalah 7, faktor 14 adalah 2 kali 7. Maka yang berbeda dulu kita tulis ya. 2 kita tulis, lalu lihat ada yang sama ya, 7. Pangkat yang terbesar mana? Tidak ada ya, karena sama-sama pangkat 1, tinggal ditulis saja. Jadi KPK nya 2 kali 7 sama dengan 14. Oke, ingat ya, KPK itu semua faktor dengan pangkat yang terbesar ya. Ini harus dicatat agar bisa diingat-ingat, dan kalau mengerjakan bisa dibuat kembali. Kita lanjut lagi, maka penyebutnya menjadi 14. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Bagaimana setelah kita mengetahui KPK-nya? Oke, 3/7 ditambah 5/4 sama dengan titik-titik. Karena KPK-nya adalah 14, maka ya, karena KPK-nya adalah 14, maka 3/7 kita tulis dulu. 3/7 tambah 5/14 kita tulis dulu. Lah, karena KPK-nya 14, otomatis sama dengan pernya pasti 14. Ini yang harus diperhatikan betul-betul bagaimana caranya. Oke, kita lihat 14 itu bagaimana caranya menjadikan operasinya. Kita lihat 14 kita bagi 7 ya. Kita bagi ke penyebutnya. 14 dibagi ke penyebut pecahan yang pertama. 14 dibagi 7 itu hasilnya berapa? 14 dibagi 7 itu hasilnya 2. Oke, setelah kita dapat 2, setelah kita dapat hasilnya, kita kalikan dengan pembilangnya ya. Dikalikan dengan pembilangnya. Hasil bagi dari penyebut kita kalikan dengan pembilangnya. 2 dikali dengan 3 ya. 2 dikali dengan 3 sama dengan 6. Oke. Ya, perhatikan lagi. Operasi penjumlahannya langsung naik ke atas ya. Kita lihat di pecahan yang kedua. 14 kita bagi dengan penyebutnya. 14 dibagi dengan penyebutnya. Ingat, penyebut dibagi dengan penyebut. 14 dibagi 14 kita dapat 1. 1 kita kalikan dengan pembilangnya. Ya, kita kalikan dengan pembilangnya. Hasil dari baginya kita kalikan dengan pembilangnya. Maka 1 dikali dengan 5. Hasilnya adalah 1 dikali 5 adalah 5. Oke ya, ini yang benar-benar harus diperhatikan karena kebanyakan masih banyak yang lupa. Oke, tinggal dijumlahkan saja yang atas. 6 ditambah 5 sama dengan 11, maka hasilnya adalah 11/14. Oke ya, itu tolong diperhatikan dengan betul-betul dan harus dicatat. Kita lanjut lagi ke yang B. Sekarang kita lanjut ke pengurangan. Contoh lagi.
Tidak jauh berbeda sebenarnya untuk penjumlahan dan pengurangan, hanya saja operasinya saja yang berbeda ya. Oke, kita punya 11/8, kita kurangi dengan 7/8. Oke ya, ingat syaratnya masih sama dengan penjumlahan, penyebutnya harus sama. Oke ya, diulangi lagi, penyebutnya harus sama. Penjumlahan, pengurangan, penyebutnya harus sama dulu. Dan biasa kalau penyebutnya sudah sama, tinggal mengoperasikan pembilangnya. Karena ini pengurangan, maka 11 dikurangi dengan 7 jadinya 4. Oke ya, kita lanjut lagi ke contoh yang berikutnya. Ingat, secara pengerjaannya sama, hanya berbeda di operasinya saja. Oke, contoh berikutnya, kita punya 12/4 dikurangi dengan berapa ya? Dikurangi dengan 3/6 ya. 12/4 dikurangi 3/6 ya. Seperti tadi, apakah dilihat penyebutnya sudah sama belum? Kalau belum, maka yang dicari apa tadi? Kita mencari KPK-nya ya, KPK dari 4 dan 6. Oke, cari KPK dari 4 dan 6 ya. Oke, kita tulis dulu seperti biasa. Kita tulis faktornya dulu. Faktor dari 4 ya, faktor dari 4 itu berapa? 2/2. Faktor dari 6 itu adalah 2 dikali dengan 3. Ingat, KPK itu tadi apa? Semua faktor dengan pangkat yang terbesar. Kita lihat 2 itu sama, atas bawah ada pangkat yang terbesar berapa? 2, maka tulis 2/2 dikali dengan 3 karena semua faktor. Hasilnya adalah 12. Oke, kita udah ketemu KPK-nya. Kita lanjut lagi ya, kita lanjut lagi. Karena KPK-nya adalah 12, maka yang terjadi adalah kita tulis lagi biasa, 12/4 dikurangi 3/6 sama dengan, karena sudah ketemu KPK-nya ya, 12 menjadi penyebut. Diperhatikan lagi biar lebih jelas ya. Ingat, penyebut itu dibagi dengan penyebut, penyebut dibagi dengan penyebut, bawah dibagi dengan bawah. 12 dibagi dengan 4, hasilnya adalah 3. 3 hasil dari pembagiannya kita kalikan dengan pembilang. Kita kalikan dengan pembilang. 3 kita kalikan dengan 12. 3 kali 12 sama dengan 3 kali 12 sama dengan 36. Berikutnya di pecahan yang kedua. Operasi, jangan lupa ya, operasinya ikut, jadi langsung ditulis jadi tidak lupa. Kita ke pecahan yang kedua. 12 kita bagi dengan 6. Ingat, penyebut dibagi dengan penyebut. 12 dibagi 6 kita dapat 2 ya. 2 kita kalikan dengan pembilang. Hasil dari penyebut dibagi penyebut itu dikalikan dengan pembilang. Jadi 2 ya. 2 dikali dengan 3 adalah 6. Sudah, tinggal kita hitung saja. 36 kurangi 6 30, pernya 12. Oke, ketemu deh hasilnya ya. Itu ya, tolong dicatat, tolong diperhatikan betul-betul. Oke, kita masuk ke latihan. Hari ini latihannya tidak banyak-banyak, cukup 8 saja. 4 untuk penjumlahan dan 4 untuk pengurangan. Baiklah, apa yang tadi kita pelajari bersama silakan dicatat, silakan dipelajari. Jadi nanti dalam pengerjaan latihannya tidak begitu bingung, atau kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Oke, ingat, mencatat itu penting agar kita mau membacanya lagi, dan berlatih itu juga sangat penting, makanya latihannya harus dikerjakan.
Oke ya, kita ada 8 soal untuk di video ini. Selamat mengerjakan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menyimak materi pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan mendapat keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke ya, diingatkan lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Tertanda Pak Nurul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.